Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Selamat datang di acara kece kita malam hari ini, yaitu Seminar Talent Meeting khusus Muslimah seri pertama dengan tema Temukan Bakatmu. Tema yang relate banget nih sama kita. Generasi yang mikirin masa depan, overthinking tiap malam, sering bingung mau ngembangin bakat, tapi masih takut gagal. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, saya pengen tanya kabar teman-teman online di sini dulu ya. Bahkan boleh dijawab. Apa kabar pejuang healing yang belum kelar-kelar? Mana nih jawabannya ini? Alhamdulillah. Aman semua ya? Fisik aman, mental aman? Masya Allah, teman-teman yang hadir di sini adalah generasi yang siap belajar untuk masa depan yang lebih baik, betul? Oke, teman-teman, di era sekarang, berjuang untuk mengembangkan diri itu bukan cuma kayak lomba lari yang siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia yang paling sukses, tapi juga soal bakat, kesiapan berjuang, kesiapan iman, dan komitmen jangka panjang. Berani mencoba itu keren, tapi siap bertahan itu level up. Sudah sepanjang pembicaraan tapi belum sempat kenalan nih, izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah, teman-teman bisa panggil Nur, bisa panggilnya Nur aja ya. Baik, agar lebih mengefisiensi waktu, maka saya bacakan susunan acara kita malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara yang keempat Q&A, dan acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Kemudian acara selanjutnya yaitu kita mulai acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab, pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Asik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat syafaatnya Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, silakan untuk menyetel mode mute bagi yang belum tel ya, karena sebentar lagi akan masuk ke materi inti. Menginjak acara inti yang udah kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi. Nah, teman-teman, malam ini kita nggak cuma bakal bahas cara mengembangkan diri dari keinginan sesaat aja, tapi juga realita. Gimana ngadepin ekspektasi sosial, ekonomi yang naik turun, dan tetap waras dan istiqomah dalam perjuangan meningkatkan iman. Insya Allah obrolan ini bakal jadi bekal buat kita yang lagi galau, bingung mau ngembangin bakat, pingin mencapai banyak hal tapi takut gak siap gitu. Atau yang udah ada niat serius, pingin ngembangin bakat tapi maju mundur saat mulainya. Nih, tapi di sini saya nggak sendiri. Saya ditemani sama moderator dan pemateri yang Masya Allah sudah menyempatkan waktunya buat kita semua. Mari kita kenalan dulu ya sama pemateri kita. Kita akan ditemani oleh pemateri, yaitu pemateri yang pertama adalah Dr. Nurul Maharani Piranti MSI. Pendidikannya S3 Manajemen, S3 Manajemen Pendidikan Islam, aktivitasnya sekarang sebagai dosen Poltekpin dan mengurus rumah tangga atau mengurus keluarga.
dan motonya adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Dan saya nanti akan ditemani oleh moderator, yaitu Ustazah Heni Trianing Tias, alumni S2 Universitas Gajah Mada. Aktivitasnya belajar dan mengajar, motonya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut moderator kita yang akan memperkenalkan, yang akan membersamai pemateri kita kali ini, yaitu kepada Ustazah Heni dan Ustazah Nurul. Waktu dan layar kami, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Nur, luar biasa pembukaannya. Semangat sekali ya. Seperti baru awal bulan gitu dapat gajian gitu ya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Saya menerima nih amanah dari Kak Nur nih untuk jadi moderator atau nanti kita akan ngobrolin bridging ya untuk sampai kepada materi seminar talent mapping yang seri 1 kali ini Kak Nur ya, temukan bakatmu. Kenapa sih penting banget kita untuk menemukan bakat? Karena eh, saya ini agak mau sepil tentang penelitian ya, teman-teman. Kan di sini akademisi nih, intelektual. Nah, saya nyari tentang penelitian di tahun 2024 atau dua tahun terakhir ya, tahun 2024 dan 2025 di fenomena tentang bakat. Jadi ternyata ada yang unik dari bakat ini, tidak sekedar sesuatu yang dikompetisikan seperti ada kompetisi tentang pencarian bakat dan seterusnya seperti itu. Tetapi di sini ada yang pertama integrasi masif AI dan human value proposition. Nah, artinya di tahun 2024 ini menjadi titik awal dari adopsi AI generatif. Ada AI, booming AI, di mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya sudah ada kabar tentang AI, tapi belum se-booming tahun 2024. Nah, tahun 2024 itu pas booming banget dan berlanjut sampai 2025. Dan insya Allah ya pastinya akan banget. Ngambil Kemudian, alas. eh, jadi fokus dari bakat ini sudah bergeser dari sekedar menggunakan AI menjadi bekerja berdampingan dengan AI. Gitu. Nah, kemudian berarti ada fungsi-fungsi atau ada potensi manusia yang digantikan atau didampingi oleh AI atau artificial intelligence. Sehingga bisa jadi potensi manusia itu terbantu sama AI atau malah justru tergeser sama keberadaan AI tadi. Nah, ini nanti kita akan kulik ya. Tapi bisa jadi ini adalah goals sampai di seri 3. Itu yang pertama masih tipis-tipis dulu ya, Bu Nurul ya. Nah, kemudian yang kedua fenomena talent shortage, yaitu kelangkaan bakat. Jadi ternyata dunia industri itu mengalami kesulitan mencari tenaga kerja dengan spesifikasi teknis yang pas. Itu makanya juga ada fenomena Gen Z yang apa namanya sudah kerja tapi cuma bentar, terus dia bolak-balik di tempat pekerjaan yang berbeda. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang bersambung, tidak permasalahan yang terpisah itu. Kemudian ada pergeseran budaya kerja. Ini terutama di akhir 2024. Ada budaya kerja quiet quitting menuju ke loud quitting. Apa itu quiet quitting? Yaitu karyawan hanya melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tugas untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Jadi kayak ya udah kalau misalnya jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, udah itu aja. Setelah itu matiin notifikasi, kemudian fokus sama keluarga. Nah, itu adalah quiet quitting gitu. Sementara di tahun 2025 sudah muncul nih fenomena loud quitting. Jadi di mana karyawan lebih vokal menyuarakan ketidakpuasan mereka. Jadi selain mereka pengen menjaga atau melindungi kesehatan mentalnya, tapi di tahun 2025 mereka sudah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui media sosial ya, dan memaksa perusahaan itu untuk lebih transparan dan empatik dalam mengelola SDM. Nah, dari sini kita melihat bahwa potensi manusia atau mungkin kita bisa katakan bahwa itu bakat, itu bergeser dan berkembang
bisa jadi mengikuti perubahan zaman, bisa jadi perubahan zaman kemudian mengikuti paradigma berpikir gitu. Nah, sehingga kita ini semakin sibuk ya dengan pergeseran paradigma dan perkembangan zaman. Sehingga saking multi atau saking kompleksnya pekerjaan, saking kompleksnya fenomena di luar sana, jadi kita tidak punya jeda untuk bisa em, mendalami atau menggali bakat kita sendiri. Atau masa misalnya multi bakat ya, aku tuh sukanya banyak, merasa punya banyak bakat, tapi kok nggak ada yang benar-benar serius ya, nggak ada yang sukses. Nah, misalnya seperti itu. Nah, insya Allah inilah nanti poin yang akan kita kulik dan kita temukan di Temukan Bakatmu seri pertama. Nah, nggak berpanjang kalam lagi, kita akan segera dengerin dari sahabat saya. Jadi ini adalah sahabat saya dari tahun 2006 ya. Kita udah bersahabat dari 2006 dan sempat berjuang bareng untuk sama-sama S1 dulu, sama-sama S2 dan beliau ini sahabat saya ini sudah mendahului lulus S3. Sementara Bismillah doain menyusul saya semester ini selesai sidang terbuka juga. Amin. Nah, oke, ini saya tuh sebenarnya biasa panggilnya tuh Profesor Bu Nurul Maharani ini. Kenapa? Karena dulu sempat kita ngumpul selalu memanggil itu dengan panggilan yang menjadi cita-cita. Nah, jadi Bu Nurul dulu bercita-cita jadi profesor, sehingga saya dari tahun 2007 kalau nggak salah itu sudah manggil beliau ini sebagai profesor. Dan semoga insya Allah walaupun belum ada atribut profesor di depan namanya, tetapi insya Allah semoga keilmuan dan kebermanfaatannya sudah melebihi atau menyamai profesor, insya Allah. Oke, Amin. sekarang bisa lanjut ke Prof. Silahkan, saya panggilnya tetap itu sebagai bagian dari doa. Jadi silahkan langsung dijelasin tentang talent mapping untuk seri pertama kita, Temukan Bakatmu. Monggo, silahkan Prof. Ya, siap. Terima kasih banyak Ibu Heni Trianingsih ya. Oh ya, minta tolong di share screen ya, Dek Nur, untuk slide-nya. Ya, oke, terima kasih. Boleh di slideshow, izin? Oke. Nah, baik ya. Boleh di slide pertama dulu, Dek Nur, punten. Baik, kita mulai ya, teman-teman, adik-adik semuanya, para mahasiswa dan juga taruni ya, yang kita banggakan semuanya ya, dan kita muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu di ruang Zoom ini ya. Semata-mata kita niatkan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa saling sharing ya, kita belajar bersama ya, insya Allah kita niatkan mudah-mudahan menjadi bagian kita menuntut ilmu, kita kaitkan untuk
meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sholawat serta salam selalu kita curahkan, selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang tetap istiqomah di dalam akidah Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya adik-adik semuanya, saudari-saudari muslimah yang hadir di Zoom sore hari ini, malam hari ini. Sehat-sehat semuanya. Nah, alhamdulillah ya. Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Di sini ada teman-teman Taruni dari Poltekpin nih, alhamdulillah ya. Sudah berkenan hadir. Terima kasih ya atas kehadirannya untuk hadir di ruang Zoom malam hari ini, walaupun mungkin tadi udah lelah gitu ya di siang hari beraktivitas gitu ya, segala macam bolak-balik gitu ya. Nah, tapi kemudian kita masih tetap lanjutkan lagi ya malam hari ini. Insya Allah ada 3 sesi ya terkait dengan kita bahas tentang bakat gitu ya. Nah, kemudian mungkin juga ada yang dari kampus yang lain juga ya. Barakallahu fikum ya untuk semuanya. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Bisa terus lancar mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, kemudian malam hari ini kita akan bahas mengenai bakat ya. Nah, temukan bakatmu gitu ya. Nah, mungkin adik-adik juga udah merasa, oh saya udah tahu nih bakat saya gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya. Sebenarnya apa sih bakat saya gitu ya. Nah, kalau saat ini misalnya banyak orang yang menganggap bahwa oh bakat itu hanya hal-hal terkait dengan yang bisa dilombakan gitu ya. Apakah misalnya bakatnya jadi penyanyi gitu ya, atau bakatnya jadi penulis, atau bakatnya jadi atlet misalnya gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita bahas lagi nih gitu ya, seperti apa sih bakat itu, terus kemudian kita lihat bagaimana pandangan Islamnya ya, karena kita semua adalah alhamdulillah kita adalah muslimah ya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus memandang semua hal itu berdasarkan bagaimana pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya gitu ya. Nah, kemudian boleh next, Dek Nur. Nah, jadi ini awalnya ada ininya dulu ya, pendahuluannya dulu nih ya, prakata dulu nih sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang bakat. Kita mengingat kembali ya bahwa kita saat ini berada di dalam conceptual age gitu ya. Nah, di mana banyak pekerja-pekerja yang dia conceptual worker gitu ya. Sementara sebelumnya gitu ya, sebelum abad conceptual age ini ada abad information age gitu ya, di mana zaman dulu itu data udah ada komputer tapi masih sederhana pengolahannya, belum seperti sekarang ya udah ada internet, udah ada AI misalnya gitu ya. Udah orang bisa kerja dari work from home gitu ya, work from anywhere misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian sebelumnya lagi ada industrial age ya, di mana ketika diciptakan mesin uap gitu ya, kemudian ada pabrik-pabrik gitu ya, age of the machine gitu ya, di tahun 1900-an. Kemudian sebelumnya ada lagi agricultural age gitu ya, di mana belum ada ditemukan mesin-mesin gitu ya. Terus kemudian orang hanya pekerjaannya bertani gitu ya, hanya yang mengandalkan tenaga saja gitu ya. Tetapi kemudian sekarang orang lebih banyak mengandalkan kepada apa kemudian potensinya gitu ya, apa kemudian pengetahuannya, apa kemudian kompetensinya gitu ya.
Nah, seperti yang di bawah ini ya, terkait dengan create, invent, kemudian innovate gitu ya, serve gitu ya. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di dalam conceptual age saat ini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya boleh next. Nah, oke, nah kemudian dari mana sih gitu ya Bu Nurul menyampaikan tentang bakat, sumbernya dari mana gitu ya? Sumber dari penelitiannya Gallup gitu ya. Bahwa yang menemukan bahwa karena Gallup itu asalnya di Amerika gitu ya. Kemudian 14% dari orang Amerika ini gitu ya berpendapat bahwa menyetujui bahwa lulusan universitas gitu ya bisa disiapkan dengan baik untuk sukses di tempat kerjanya gitu ya. Tetapi kemudian ada 10 gitu ya, 10 orang ataupun misalnya 11% yang kemudian menyetujui bahwa setiap orang itu lulusan-lulusan ini harus punya skill dan kompetensi gitu ya yang dibutuhkan oleh tempat dia bertugas gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada ketidaknyambungan gitu ya, ada disconnect antara pendidikan tinggi dan saat ini gitu ya, ketika udah lulus gitu ya mau kemana gitu ya, nah itu banyak yang berbeda gitu ya, banyak yang jurusannya apa, kemudian misalnya apa namanya pekerjaannya apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian menurut educational psychologist dari Integrity Development Flexibility bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan gitu ya. Nah, maka ada yang kemudian dipaksa oleh orang tuanya gitu ya, ada yang kemudian ngikutin temennya misalnya gitu ya, ada yang kemudian apa namanya bingung nih saya sebenarnya tuh minatnya kemana sih gitu ya, yang penting kuliah aja lah gitu ya. Nah, akhirnya kemudian menjalani hari-harinya dengan terpaksa gitu ya, menjalaninya jadinya ogah-ogahan gitu ya. Nah, kemudian lanjut Dek Nur. Nah, kemudian ini hasil research dari Profesor Tal Ben Shahar gitu ya dari Harvard University gitu ya. Nah, bahwa yang pertama adalah ada 3 jenis gitu ya yang kemudian dicari tahu gitu ya oleh Profesor Tal Ben Shahar ini ya. Silakan bisa dicari di googling gitu ya beliau itu gitu ya lebih detailnya. Terus kemudian bahwa ada orang yang motivasinya bekerja itu hanya berdasarkan gaji gitu ya. Oh, saya pengen misalnya gajinya itu berapa gitu ya. Apakah misalnya berapa misalnya gitu ya sekarang gitu ya gajinya. Apakah misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta misalnya gitu ya. Nah, kemudian bekerja sebagai kebutuhan hidup gitu ya. Wah, berarti saya harus bayar cicilan gitu ya. Nah, ya boleh slide yang tadi dulu. Nah, misalnya untuk kebutuhan hidup gitu ya. Untuk kebutuhan hidup, bayar cicilan dan sebagainya gitu ya. Bayar apa namanya segala macam kebutuhan gitu ya. Terus kemudian harapannya nggak ada gitu ya. Kemudian ya udahlah yang penting saya dapat gaji aja gitu ya. Nah, jadi kayak semacam kerjanya tuh hanya untuk gaji aja gitu ya. Nah, kemudian yang dicari adalah TGIF. Nah, ada yang tahu di sini TGIF apa? Coba silakan boleh open mic atau boleh di chat. TGIF, coba ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? TGIF, ayo. Nah, TGIF itu Thanks God It's Friday, gitu ya. Nah, jadi kapan nih hari Jumat gitu ya? Kapan nih hari liburnya gitu ya? Bosen banget nih kerja gitu ya. Bosen banget misalnya kuliah gitu ya. Bosen banget gitu ya.
pengen cepet-cepet libur. Nah, itulah ketika seseorang yang melakukan sesuatu itu hanya untuk misalnya dibayar gitu ya. Nah, semata-mata gitu ya. Terus kemudian ada lagi gitu ya. Terkait dengan yang lebih tinggi lagi dari yang hanya asal kerja gitu ya. Kerjanya yang penting asal kerja gitu ya. Yang penting disebut, oh punya kerjaan nggak? Punya gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah yang level kedua gitu ya. Nah, yang level kedua adalah yang dia kerjanya itu dan motivasinya itu untuk karir gitu ya. Nah, motivasinya adalah uang dan kemajuan. Jadi hanya nggak sekedar gaji gitu ya, tetapi ada saya pengen maju gitu ya. Nah, terus kemudian bekerja sebagai perlombaan gitu ya. Jadi, wah dia udah misalnya dapat naik promosi misalnya gitu ya. Saya juga pengen lah gitu ya. Nah, jadi dia terpacu ketika orang lain itu melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kayak nggak mau kalah gitu ya. Terus kemudian harapannya adalah, oh saya pengen berkuasa, saya pengen punya jabatan gitu ya, saya pengen punya kebanggaan gitu ya. Ketika ditanya, apa kamu misalnya jabatannya, saya punya misalnya gitu ya. Nah ini yang baru level tengah-tengah gitu ya. Nah kemudian yang dicari adalah promosi ya. Jadi ketika siapa yang mau naik pangkat gitu ya. Nah maka kemudian orang yang kemudian mencari karir dia akan bersemangat gitu ya. Nah, terus kemudian yang high levelnya gitu ya. High levelnya seseorang melakukan satu pekerjaan gitu ya dan termotivasi yaitu karena panggilan gitu ya. Nah, kan disebutkan cari panggilanmu gitu ya. Nah, maka kemudian yang high levelnya gitu ya, ketika seseorang melaksanakan satu aktivitas adalah karena panggilan ya, panggilan jiwa. Nah, itu yang harus dicari. Panggilan jiwa saya tuh mana sih? Ini udah benar-benar belum ya saya melaksanakan panggilan jiwa saya? Atau sebenarnya tuh panggilan jiwa saya tuh ke yang mana gitu ya? Nah, bahwa motivasi ketika seseorang bekerja berdasarkan panggilan jiwanya yaitu dia melaksanakan bahwa ini adalah amanah ya. Nah, amanah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala berarti dia melaksanakan satu hal yang baik ya, yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia lakukan itu akan semakin banyak pahalanya gitu ya. Nah, kemudian bekerja sebagai fungsi kemanusiaan kita gitu ya, sebagai setiap orang adalah pemimpin gitu ya, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya gitu ya. Dan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kemudian kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini gitu ya, memakmurkan bumi ini dengan kebaikan gitu ya. Dengan harapannya, nah ini yang dikasih bulatan merah ini ya, yaitu harapan ketika seseorang itu bekerja berdasarkan panggilan, maka dia berkontribusi, memberikan manfaat pada orang lain. Nah, yang dicari adalah dia enjoy gitu ya, dia merasakan easy gitu ya, oh saya seneng nih gitu ya, maka mau ada yang sulit gitu ya, mau ada yang melakukan hal yang menurut orang lain itu menyebalkan, menurut dia itu senang-senang aja gitu ya. Nah, maka kemudian ketika seseorang melaksanakan pekerjaannya gitu ya, termotivasi dengan aktivitas sebagai panggilan, dia akan memberikan manfaat pada orang lain dan berkontribusi. Ya, saya bisa bantuin apa nih? Saya bisa melakukan apa nih? Gitu ya. Dan dia enjoy gitu ya, dan dia merasa easy gitu ya. Walaupun misalnya manusiawi kadang-kala ada keselnya dikit, tapi abis itu enjoy lagi misalnya gitu ya. Lebih banyak merasa enjoy-nya, lebih banyak merasa easy-nya seperti itu. Nah, gitu ya.
Terus kemudian yang berikutnya, silakan. Nah, yang berikutnya, ada satu pertanyaan, boleh open mic, boleh di chat ya. Nah, saya berharap kita interaktif aja ya, gitu ya. Menurut adik-adik nih, teman-teman, saudari-saudari semuanya, gitu ya, yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala di sini, gitu ya. Nah, apakah manusia itu bisa berubah, gitu ya? Nah, coba manusia itu bisa berubah apa enggak ya, gitu ya. Nah, coba jawab itu dulu deh. Itu manusia itu bisa berubah nggak ya? Atau manusia itu dari lahir atau sampai tua ya begitu aja gitu ya. Nah, silakan boleh diketik gitu ya. Bisa atau enggak? Nah, menurut Anis bisa. Nah, ada lagi. Bisa Ayu Angela. Oke, terus ada lagi yang lain yang mau menyampaikan. Nah, Aprilia Putri Tarigan, raise hand, silakan. Nah, oke ya. Jadi Rasya ya bisa, Intan bisa, Alivia bisa, Maharani Shadza bisa, ya, Anggun Citra bisa, oke ya, Rizka bisa, Aprilia bisa, oke. Nah, baik ya. Jadi manusia bisa berubah gitu ya. Nah, maka kemudian ada hal yang kemudian dia nature gitu ya, yang dia kemudian given dari Allah Subhanahu Wa Taala, memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa dirubah-rubah. Ada yang kemudian dia nurture gitu ya, atau dia bisa dibentuk gitu ya. Nah, dia bisa dibentuk. Ada yang kemudian dia nature, tidak bisa dibentuk, dan kemudian ada yang bisa dibentuk, gitu, nurture gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih berarti yang bisa berubah? Nah, gitu ya. Apa sih yang bisa berubah, apa yang nggak bisa berubah, misalnya gitu ya. Nah, yang nggak bisa berubah, misalnya gitu ya. Ketika misalnya kita lahir dari siapa gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa berubah ya, misalnya gitu ya. Fadilah Ulya nih ya, misalnya lahir dari ayah bundanya, misalnya gitu ya. Nah, maka kemudian nggak bisa berubah, misalnya, oh saya nggak mau, saya mau balik lagi ke dalam perut ibu saya, masuk lagi, kecil lagi, terus kemudian saya ganti misalnya orang tuanya, nggak bisa gitu ya. Nah, itu udah nature-nya gitu ya, given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa milih gitu ya. Tetapi kemudian ada yang nurture ya, yang bisa kita bentuk gitu ya. Nah, itu menjadi pilihan kita gitu ya. Nah, termasuk misalnya malam ini nih gitu ya, teman-teman terbentuk, oh saya mau klik Zoom, saya mau ikut seminar talent mapping malam ini, Bismillah gitu ya. Nah, maka kemudian itu adalah nurture ya, dibentuk gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih dalam ya di slide berikutnya. Silakan Dek Nur. Nah, kemudian ada yang menyampaikan bahwa oh saya nih nggak bisa nih gitu ya. Nah, tadi menurut Gallup di dalam penelitiannya Gallup itu gitu ya. Nah, lembaga psikologi yang terkait dengan psikologi ada 34 bakat gitu ya. Bahwa nanti kita akan bahas lebih dalam ya 34 bakat itu seperti apa gitu ya. Nah, maka kemudian ada yang manusia yang berpendapat bahwa oh saya nggak bisa nih misalnya gitu ya. Ketika misalnya diminta untuk misalnya menjadi ketua suatu kepanitiaan acara misalnya gitu ya. I can do it gitu ya. Saya nggak bisa gitu ya. Itu kayaknya itu bukan bakat saya deh gitu ya. Nah gitu ya. Terus kemudian maka
lahirlah saat ini gitu ya, ada namanya pelatihan-pelatihan gitu ya, training-training, team building, ada capacity building gitu ya, untuk kemudian mengupgrade gitu ya kompetensi orang-orang misalnya yang kekurangan dalam satu kemampuan kompetensi, kemudian dengan adanya latihan team building atau capacity building dan sebagainya diharapkan jadi bisa, yang tadinya I can do it jadi I can gitu ya, aku bisa misalnya gitu ya. Nah, maka kemudian itu juga yang banyak terjadi sekarang. Ada macam-macam kelas-kelas gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya boleh next. Nah, kemudian menurut salah satu buku ya, bestseller gitu ya, karangan dari Daniel Goleman dan Richard Boyatzis dan juga Annie McKee gitu ya, disebutkan gitu ya bahwa ada honeymoon effect gitu ya, bahwa ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa perubahan yang benar-benar itu bisa memang dilakukan dari pelatihan gitu ya, tetapi kemudian itu tidak sustain gitu ya, tidak terus-menerus gitu ya, tidak kemudian bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu ya, karena akhirnya kemudian disebut dengan honeymoon effect gitu ya. Jadi kalau honeymoon effect itu gimana sih ya? Kalau di sini mungkin masih OTW ya, nanti ya baru merasakan honeymoonnya gitu ya. Tapi ketika misalnya hanya hangat-hangat gitu ya, hangat-hangatnya sementara aja gitu ya. Nah, tetapi ketika baru misalnya ikut training gitu ya, terus kemudian training misalnya tadi training kepemimpinan atau misalnya training capacity building dan sebagainya gitu ya. Pas baru selesai training misalnya gitu ya, semangat gitu ya. Tetapi kemudian ketika udah selesai langsung kembali ke mode asal gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal ada lebih dari ini ya, 60 miliar dolar yang dihabiskan di Amerika Utara untuk anggaran untuk pelatihan gitu ya. Nah, maka kemudian berarti seseorang itu ada hal yang memang udah sifat bawaannya gitu ya, dari lahir tuh seperti itu gitu ya. Selain kemudian kita punya sidik jari yang unik, nah ada orang yang memang udah ada bakat bawaannya dari lahir gitu ya, dan itulah yang harusnya digali gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian boleh next. Nah, ini ya, menurut teorinya Lewin's Grand Truism ya. Nah, yang menyebutkan bahwa ada yang mempengaruhi satu kebiasaan seseorang gitu ya, yaitu adalah faktor internal, kemudian ada faktor eksternal gitu ya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan juga bahwa seseorang itu tergantung temannya gitu ya. Nah, faktor eksternal. Kemudian juga bagaimana seseorang itu juga berusaha untuk belajar di dalam dirinya sendiri gitu ya. Maka kemudian ada sebutan belajar itu minal mahdi ilal lahdi gitu ya, dari buayan sampai ke liang lahat gitu ya. Nah, maka di dalam Islam juga menyebutkan gitu ya bahwa ada faktor internal yang kemudian berpengaruh gitu ya terhadap tingkah laku seseorang. Kemudian juga ada faktor eksternal gitu ya yang berpengaruh, bagaimana teman-temannya, lingkungannya, orang tuanya, pola asuhnya itu berpengaruh terhadap behavior, tingkah laku seseorang gitu ya. Nah, kemudian boleh next. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sukses ya. Nah, ini saya mau nanya lagi nih gitu ya. Silakan jawab di chat. Sukses itu maknanya mana yang lebih benar? Apakah yang lebih banyak memberi atau yang lebih banyak menerima? Makna sukses itu gitu.
Sukses itu berarti lebih banyak memberi atau lebih banyak menerima? Nah, silakan. Boleh di chat atau disampaikan juga boleh. Di chat juga silakan. Lebih banyak memberi menurut Intan. Menurut Alivia lebih banyak memberi. Oke, lebih banyak Asia lebih banyak memberi. Oke, terus ada lagi? Anastasia lebih banyak memberi. Oke. Kemudian ada lagi Anggun lebih banyak memberi. Oke. Ya, baik ya. Ada lagi. Nah, Adinda Amelia yang lebih banyak memberi. Barokati lebih banyak memberi. Oke. Nah, baik ya. Jadi, menurut teman-teman adik-adik sekalian, gitu ya, sukses itu berarti lebih banyak memberi, gitu ya. Nah, maka kemudian bagaimana kita bisa memberi, gitu ya, kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa diberi. Nah, gitu ya. Ketika misalnya nih, saya mau ngasih, apa ya, mau ngasih hadiah. Nah, oke, ini ya. Mau ngasih hadiah. Oh, ini menurut Aprilia Putri Tarigan ya. Lebih banyak memberi karena esensi keberhasilan sejatinya diukur dari seberapa besar manfaat, nilai dan dampak positif yang dihasilkan bagi orang lain, bukan sekadar menimbun kekayaan pribadi. Oke, mantap ya. Nah, maka kemudian kita reflektif lagi gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa memberi kalau kita nggak punya sesuatu yang mau diberi? Nah, gimana tuh gitu ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Boleh di chat atau boleh langsung. Boleh raise hand yang mau berpendapat. Ini semuanya silakan ya, semangat untuk berinteraktif. Silakan. Supaya kita lebih hidup nih, nggak satu arah. Silakan, ada yang mau berpendapat, gimana kita mau memberi kalau kita misalnya nggak punya sesuatu yang mau diberi, gimana caranya supaya kita bisa memberi? Nah, gitu. Silakan. Ya, Adinda Amelia Fatmawati, raise hand, silakan. Boleh open mic, Adinda. Silakan. Ya, silakan, boleh. Sendiri terutama pada saat 27 nama dinamika energi perjuangan itu Ibu izin Bu, memberi tidak selalu harus juga bisa dengan cara kebaikan atau melalui tindakan Bu. Ya, oke, siap. Terima kasih ya Adinda Fatmawati ya. Nah, betul sekali gitu ya. Memberi itu tidak hanya yang terlihat gitu ya. Nah, memberi itu tidak hanya yang terlihat materi gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita bisa memberi yang kemudian tidak terlihat gitu ya oleh mata misalnya gitu ya. Nah, tetapi dirasa, bisa terasa gitu ya. Ketika misalnya teman-teman belajar gitu ya, terus kemudian punya ilmu, maka kemudian bisa memberikan ilmunya, sharing ilmunya gitu ya. Teman-teman punya semangat gitu ya. Nah, punya motivasi yang tinggi gitu ya dalam melaksanakan segala aktivitas. Maka kemudian bisa memberikan semangatnya gitu ya kepada orang lain gitu ya, memberikan hal yang positif, hal-hal kebaikan gitu ya kepada orang lain, walaupun itu tidak bisa diukur ya secara materi. Nah, betul seperti itu tadi ya. Terima kasih untuk Adinda tadi yang sudah berpendapat. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Yang lainnya ada? Nah, baik ya. Kita next slide kalau gitu. Silakan Dek Nur. Nah, ini dia nih. Coba tebak gambar. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa yang ada di layar adik-adik masing-masing? Silakan boleh di chat atau di langsung open mic. Silakan.
Nah, ayo, ini gambar apa ya? Gambar seseorang sedang apa nih? Nah, ada yang tahu? Silakan. Ayo, adik-adik semangat. Ayo, silakan. Ya, Izin seseorang yang sedang memasuki rumah Ibu. seseorang yang sedang memasuki rumah. Nah, oke, gitu ya. Terima kasih. Tadi siapa yang menyampaikan? Nggak kelihatan di saya. Ibu izin Mm-mm. mengenalkan diri terlebih dahulu Rasya dulu ya Ibu. Oh ya, oke, terima kasih ya. Nah, jadi ada seseorang nih, bayangkan ada seseorang mau memasuki rumah kalian gitu ya. Terus kemudian apa yang akan kalian tanyakan? Apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Pertama, ketika melihat ada orang masuk ke rumah kalian, orang asing ya, yang nggak dikenal. Apa yang akan dilakukan? Nah, ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada orang nggak dikenal orang gitu ya, masuk ke rumah. Nah, silakan. Apa yang akan dilakukan? Ayo, silakan. Semangat. Ibu, izin Ibu. Mm-mm. Silakan. Izin Hmm. tetap bersikap tenang dan menanyakan apa kepentingannya Ibu. Ya, tanyakan kepentingannya. Kalau menurut Dek Barokati, tanyakan keperluannya gitu ya. Nah, jadi mau cari siapa gitu ya, mau kepentingannya apa, mau ada apa gitu ya. Nah, kemudian maka kemudian itu yang pertama kita tanyakan gitu ya. Nah, maka hanya ada dua kemungkinan gitu ya. Seseorang keberadaannya gitu ya di suatu tempat, keberadaannya seseorang hanya dua kemungkinan. Yang pertama adalah yang akan membantu, kemudian yang kedua adalah yang akan mengganggu ya. Nah, keberadaannya akan menimbulkan dampak positif atau kemudian keberadaannya akan menimbulkan dampak negatif. Hanya ada dua kemungkinan itu ya. Gitu ya. Setuju nggak? Gitu ya. Nah, oke ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya maka kita lihat ya. Nah, maka misalnya dia jawab, oh ini kak, saya mau tadi ibunya kakak nelfon misalnya gitu ya. Tadi minta tolong katanya ada keran yang rusak gitu ya. Saya mau benerin katanya gitu ya. Maka kemudian keberadaan orang tersebut membantu atau mengganggu. Nah, Membantu Ibu. membantu ya kan. Nah, Izin maka membantu Bu. membantu. Maka kemudian keberadaannya membantu. Oh, dia mau melakukan sesuatu di dalam rumah itu yang kemudian dia menambah value-nya rumah itu misalnya gitu ya. Yang tadinya rusak jadi bagus gitu ya. Yang tadinya alatnya nggak berfungsi jadi bener lagi misalnya gitu ya. Atau misalnya, oh saya mau di sini mau ngajar adiknya misalnya gitu ya, jadi guru privat misalnya gitu ya. Nah, mau membantu gitu ya. Terus kemudian ternyata ada orang misalnya bilang gitu, oh enggak, saya mau duduk-duduk aja di sini gitu ya. Saya mau duduk-duduk aja di sini di dalam rumahnya kakak, duduk aja, diem aja saya gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau kayak gitu jawabannya gimana coba? Itu membantu atau mengganggu? Mengganggu. Mengganggu. Jadi tetap aja ya ketika, nah menurut Kak Asiah juga gitu ya, mengganggu. Jadi walaupun
diem aja juga gitu ya. Ketika dia nggak melakukan apapun gitu ya, yang dia membawa suatu manfaat gitu ya bagi tempat dia berada, maka keberadaannya itu mengganggu gitu ya. Nah, apalagi kemudian di situ misalnya duduk-duduk misalnya gitu ya, terus misalnya ngobrol, terus kemudian misalnya dia ngabisin makanan tuan rumahnya gitu ya, terus misalnya ngotorin rumahnya dan sebagainya gitu ya. Jadinya mengganggu gitu ya. Nah, maka kemudian tadi balik lagi ke yang pembahasan Prof. Tal Ben Shahar dari Harvard University. Maka kemudian seseorang itu dia membawa kebermanfaatan nggak kehidupannya gitu ya, keberadaannya di dalam tempat tersebut, apakah dia hanya diem aja nggak membawa manfaat apapun, atau misalnya dia punya peran gitu ya. Nah, yang kemudian itu adalah panggilan jiwanya. Nah, itu kemudian menjadi kita bisa mencari tahu bakat kita seperti apa supaya kehidupan kita gitu ya di dunia ini, baik itu misalnya di kampus, di kelas, di mana ya, di rumah misalnya kalau adik-adik lagi pulang ke rumahnya, atau misalnya di mana lagi gitu ya, di semua tempat yang adik-adik berada, itu keberadaannya kita nanya gitu ya ke dalam diri kita gitu ya, saya di sini membantu atau mengganggu gitu ya. Nah, kalau mengganggu berarti apa yang akan dilakukan? Nah, kalau mengganggu berarti apa yang akan dilakukan? Ada yang berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Harusnya apa yang dilakukan menurut teman-teman adik-adik? Silakan. Nah, ada yang mau berpendapat? Silakan. Ayo, semangat teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Menurut Dek Nur Hasanah, gimana menurut Dek Nur Hasanah? Nah, oke ya. Nah, jadi mungkin ada yang menurut oh dia mengganggu nih gitu ya. Nah, sebaiknya itu kemudian dia cari tempat di mana dia itu, nah ini ya, menurut Adinda Amelia Fatmawati ya, mengamankan diri dan menegurnya. Nah, betul ya bahwa keberadaan si seseorang tersebut gitu ya, bahwa dia mengganggu gitu ya. Nah, tolong kemudian menempatkan diri gitu ya. Nah, yang sesuai gitu ya. Nah, barangkali mungkin dia nggak tahu ya gitu ya, nggak menyadari bahwa ternyata dia itu mengganggu misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya, baik. Kita lanjut next slide. Nah, maka kemudian ada reason for existence, ya, bahwa ada alasan keberadaan, gitu ya. Nah, ada alasan keberadaan dan itu adalah nama lain dari mission, ya. Nah, ada misi manusia, gitu ya, berada di muka bumi ini, gitu ya. Nah, buat apa sih, gitu ya? Kalau tadi Khalifatu fil art gitu ya, untuk kemudian mengurus, memakmurkan gitu ya bumi ini. Berarti kalau memakmurkan kan berarti membawa manfaat gitu ya, membawa kebaikan gitu ya. Nah, berarti kalau tidak bisa membawa kebaikan di suatu tempat, berarti mungkin dia akan membawa kebaikan di tempat yang lain, bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian ada tugas ya, di mana alasan keberadaan dia. Misalnya siapa yang
menugaskan dia, misalnya alasan keberadaan teman-teman di sini gitu ya, siapa yang menugaskan misalnya gitu ya, oh ada undangan, ada ajakan, ada yang mengundang, ada yang mengajak misalnya gitu ya. Nah, untuk kebaikan supaya saya dapat ilmu gitu ya, bismillah, maka saya mau ikut. Nah, maka itu salah satunya alasan keberadaan. Alasan keberadaan yang high levelnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, oke, kemudian next Nur. Nah, ini dia ya. Ini adalah contohnya gitu ya. Bagaimana ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ada perumpamaan lebah ya. Bahwa lebah ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa gitu ya. Yang kemudian mengambil dari yang baik-baik gitu ya. Menghisap yang baik-baik gitu ya, dari bunga, dari sari-sari tumbuhan gitu ya. Terus kemudian mengeluarkan yang baik gitu ya. Ketika air liurnya itu jadi obat gitu ya, syifa gitu ya. Nah, maka kemudian luar biasa gitu ya perannya lebah ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu lalat ya. Lalat juga punya mission gitu ya, punya reason for existence gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat gitu ya? Karena ternyata lalat itu bisa mengurai gitu ya. Mengurai berbagai macam bibit kotoran-kotoran gitu ya. Nah, ketika kemudian kalau sekarang ada namanya maggot ya. Ketika belatung itu gitu ya. Terus kemudian dia dikasih sisa-sisa makanan gitu ya, maka kemudian dia langsung cepet tuh ya dimakan semuanya gitu ya. Sehingga kemudian saat ini kalau yang untuk keperluan untuk green gitu ya, untuk kemudian dia bisa mengurai sampah lebih cepat gitu ya, karena sekarang ini permasalahan sampah itu kan luar biasa ya. Nah, maka kemudian ada maggot itu yang kemudian dia bisa dengan cepat itu ya mengurai makanan. Nah, itu juga ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang dia punya peran gitu ya. Nah, jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala punya peran, hanya saja ada yang menganggap bahwa lalat gitu ya. Lalat kan kalau lalat biasanya apa? Orang kesel gitu ya kalau ngelihat lalat pengennya diusir gitu ya, ditepok gitu ya. Nah, disemprot misalnya gitu ya. Tetapi kalau ngelihat lebah misalnya dengan sarang lebahnya misalnya gitu ya, ada sarang madunya jadi madu gitu ya. Nah, tetapi kemudian sebenarnya dua-duanya punya alasan keberadaan, punya tugas, punya misi gitu ya. Nah, dan bermanfaat dua-duanya walaupun di satu sisi ada yang menganggap kalau lalat itu jijik gitu ya, tetapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada manfaatnya. Nah, seperti itu juga kita gitu ya sebagai manusia, setiap orang itu punya ada manfaatnya kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya dia tidak dia tidak berguna, misalnya lalat diusir dia dari ruangan ber-AC misalnya gitu ya, ruangan yang penuh dengan estetika misalnya gitu ya, penuh dengan keindahan biasanya diusir gitu ya lalat gitu. Tetapi kemudian dia berguna kalau misalnya untuk misalnya mengurai sampah misalnya gitu ya, tapi dia tetap berguna gitu ya. Nah gitu. Walaupun misalnya ada yang nggak menyukai misalnya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian next ya. Yang berikutnya, nah ini manusia juga punya tugas, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan apa tugas spesifiknya misalnya gitu ya. Oh, si Adinda Amelia misalnya tugas spesifiknya tuh jadi ini gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, tetapi kemudian
kesuksesan itu adalah apabila kita berhasil menjalankan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara umum itu adalah memberikan manfaat gitu ya. Nah, jadi ada manfaatnya, kehidupan kita itu manfaat yang membawa kepada kebaikan. Nah, seperti itu ya, teman-teman, adik-adik. Sedikit pengantarnya ya. Pengantarnya aja panjang banget tadi ya. Belum sampai ke definisi bakat nih. Padahal kita lagi mau ngomongin bakat. Tapi pengantarnya itu dulu, bahwa setiap orang itu punya manfaat hidupnya gitu ya. Hanya saja ada yang udah tahu apa manfaat kehidupan dia, ada yang dia belum tahu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti habis ini nih kita masuk ke yang bakatnya ya. Pengantarnya aja panjang banget ya. Seperti itu. Gitu ya Bu Heni. Mungkin kita ngobrol-ngobrol apa namanya, tanya jawab dulu ya sebentar ya sama adik-adik. Oke. Wah, Masya Allah. Saya juga baru tahu kalau ini pengantar ya. Berarti ini belum sampai ke goals-nya untuk bisa menemukan bakat ya bagi teman-teman kita yang bergabung tuh. Tapi nggak apa-apa, karena itu merupakan filosofi atau paradigma. Jadi paradigma berpikir itu penting untuk menanamkan fondasi pemikiran agar bisa em, mengimplementasikan perbuatan di hidupnya. Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Itu siapa, Sabran? Halo. Itu Nah, si Dikia. oh, Zkia, oke. Kita buka untuk tanya jawab dulu ke teman-teman. Silahkan ada yang raise hand atau via chat dipersilahkan. Jadi manfaatkan forum malam ini untuk bisa bertanya apapun tentang bakat atau sharing-sharing tentang pengalaman pribadi juga boleh terkait dengan misalnya bingung tentang bakatnya atau kebermanfaatannya dan yang lainnya. Silahkan langsung open mic dan kemudian menyampaikan. Ditunggu. Di sini kita ada 64 ya bersama dengan pemateri dan panitia. Jadi pesertanya ada dari Cianjur, ada dari Surabaya, ada dari Jakarta yang paling banyak, dan dari Madura. Siapa dulu nih? Dari kota mana dulu nih? Silakan raise hand. Ini banyak dari taruni-taruni eh, dari kampus nih ya. Kalau nggak ada Nah, yang bertanya, silakan. apa Ada nih yang raise yang hand. mana? Taruni pertama. Siapa namanya nih? Taruni pertama. Silakan langsung open mic aja ya. Silakan. Yuk, silakan langsung. Mohon dosen dan senior menyelesaikan. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Silakan. Ini Bu izin bertanya, Sebutkan nama dulu. apa SIP izin menghadiri taruni pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 27, nama Malaysia Satarki Pasha, NRT 2024-3250-2302, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Sini Bu izin bertanya, apa tips agar kami taruni tidak kehilangan jati diri dan potensi pribadi saat harus menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan Ibu? Siap Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Oke, baik, siap. Terima kasih kembali. Luar biasa. Apa tips agar nggak ini ya, terwarnai ya dengan sistem pendidikan yang ada saat ini. Oke. Next, Ya. kita kumpulkan dulu 3 penanya ya. Penanya yang berikutnya, yang kedua silakan. Siap memonitor ini ketua. Boleh ini yang on cam boleh sambil senyum dulu ya. Senyum 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri dan bertahan 7 detik. Ya biar nggak terlalu tegang. Silakan ada yang raise hand atau via chat mungkin? Kita belum ada via chat.
Itu tadi dari Jakarta ya. Dari Madura ada pertanyaan atau Surabaya? Silakan. Cianjur. Belum ada? Kalau belum ada kita ini dulu ya. Kita bahas dulu kali ya. Bu Nurul ya. Nah, ada nih yang raise hand. Ada lagi. Oke, silakan langsung open mic. Nai. Naiza Indira. Naiza Indira. Oke. Silakan, Mbak. Baik, Bu. Ya, pemohon dosen yang saya muliakan, izin berdiri, nama Naizari Putri. Saya, Bu, izin bertanya, Bu, bagaimana talent mapping dalam membantu taruni menentukan peran dan kontribusi terbaiknya, baik selama masa pendidikan maupun setelah lulus. Ya, Bu, saya terima kasih, Bu. Baik. Wah, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana talent mapping memberikan kontribusi terbaik ya, baik di masa kuliah maupun yang selanjutnya. Oke, yang terakhir mungkin untuk sesi atau termin sekarang malam ini, penanya yang ketiga. Ada? Kita tunggu sebentar lagi. Madura mana suaranya nih? Surabaya, Cianjur? Belum ada? Oke. Kita sudah 20.40, mungkin kita langsung jawab dulu ya. Ya. Kita ada lagi. Oke, kita langsung jawab dulu aja. Untuk pertanyaan pertama tadi adalah apa tips agar nggak terwarnai dengan saat ini, ya agar tetap bisa menemukan jati diri. Yang kedua, bagaimana talent mapping bisa memberikan kontribusi terbaik pada masa saat ini dan masa ke depannya. Oke, bisa ditangkap ya, Bu Nurul ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni ya. Nah, tadi terima kasih untuk adik-adik yang udah bertanya ya dan sudah menyimak ya sampai di jam ini. Nah, tadi bagaimana caranya supaya kita tidak terwarnai gitu ya. Terus kemudian saat ini dengan sistem pendidikan yang ada misalnya gitu ya. Nah, maka kemudian kita mengingat kembali gitu ya peran utama kita gitu ya, reason for existence tadi ya, mission-nya gitu ya. Misi kita gitu ya yang paling utama, kita diciptakan untuk apa gitu ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya untuk kemudian beribadah gitu ya. Untuk kemudian melaksanakan segala sesuatu itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu mission kita gitu ya di dalam hidup. Kemudian reason for existence kita, alasan keberadaan kita gitu ya. Siapa sih yang memberikan kita tugas gitu yang tertinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya saat ini misalnya ada nih yang memberikan tugas misalnya gitu ya. Tetapi kemudian siapa yang tertinggi gitu ya, yang berwenang untuk kemudian memberikan kita tugas gitu ya, yaitu pencipta kita gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itulah ketika kita berusaha untuk memahami bahwa saya ini diberikan tugas tuh bukan hanya oleh manusia gitu ya dengan berbagai macam jabatannya, tetapi kemudian saya ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka kemudian tugas dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian kita laksanakan. Nah, insya Allah ketika kita melaksanakan tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala, nah, insya Allah kita nggak akan terwarnai ya. Nah, misalnya apa nih tugas dari Allah Subhanahu wa taala buat kita? Gitu ya. Tugasnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim gitu ya. Menuntut ilmu adalah wajib
gitu ya bagi setiap muslim. Menuntut ilmu ini berarti menuntut ilmu tidak hanya ilmu umum gitu ya, ilmu dunia gitu ya. Tetapi juga ilmu agama. Nah, ketika kita juga belajar mengenai memperdalam pengetahuan keislaman kita, memperdalam keimanan kita, insya Allah kita akan berusaha semangat untuk tidak terwarnai gitu ya. Nah, seperti itu. Akan berusaha untuk tidak terwarnai oleh ketika ada pengaruh-pengaruh buruk yang berusaha untuk memasuki diri kita gitu ya. Insya Allah ketika kita berpegang teguh kepada tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan terwarnai gitu ya. Nah seperti itu. Caranya gimana misalnya kita belajarnya, kalau misalnya saya sibuk misalnya gitu ya dari pagi sampai sore gitu ya, nah pasti ada waktu di mana kita bisa gitu ya meluangkan waktu untuk belajar gitu ya. Nah dengan itu kita jadi lebih semangat lagi untuk saya mau bermanfaat gitu ya untuk dunia saya, untuk akhirat saya gitu ya. Nah, ketika kita niatkan benar-benar, saya nggak mau terwarnai gitu ya, dengan ada keburukan saat ini misalnya gitu ya, ketika ada hal-hal yang buruk gitu ya, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk bisa menjalani niat kita itu gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya kurang lebih. Siapa tadi yang nanya? Mohon maaf. Nah, itu ya. Siapa tadi yang nanya ya? Saya lupa namanya, mohon maaf. Naiza sama siapa yang pertama tadi ya? Pertama ya. Gimana adek yang nanya tadi pertanyaan pertama? Oke ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi ya. Kemudian yang ditanyakan oleh Indira ya. Nah, gimana tadi pertanyaannya? Mohon maaf Bu Heni, boleh diulangi lagi? Gimana talent mapping itu memberi kontribusi terbaik gitu? Nah, ya, talent mapping gimana untuk bisa memberikan kontribusi terbaik. Nah, ini nanti dari bakat Galup, 34 bakat Galup itu saya akan jelaskan tuh ya. 34 bakatnya itu apa aja gitu ya. Ada thinking talent gitu ya, ada bakat untuk berpikir, ada striving talent, bakat untuk meraih sesuatu gitu ya. Ada yang kemudian influencing talent, bakat untuk mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian ada macam-macamnya lagi gitu ya. Nah, misalnya nih yang di bakat ini ya, thinking talent ya. Ada namanya bakat futuristik ya. Nah, ada namanya bakat futuristik, di mana orang yang punya bakat futuristik ini dia senang berangan-angan gitu ya. Terus dia membayangkan masa depan seakan-akan tergambar pada dinding dan dapat memberikan inspirasi pada rekan yang lainnya dengan visinya mengenai masa depan. Nah, ini salah satu contohnya ya, bakat futuristik gitu ya. Dia suka berpikir untuk masa depan gitu ya. Terus kemudian dia bisa melihat dengan detail apa yang mungkin terjadi atau terdapat di masa depan, dan hal ini terus membuatnya melangkah maju. Kemudian dia adalah seorang pemimpi ataupun dia visioner gitu ya, yang memiliki banyak pilihan kemungkinan situasi mendatang gitu ya. Jadi dia punya plan A, plan B gitu ya, plan C, plan D gitu ya. Nah, maka kemudian ketika misal itu saya banget tuh futuristik tuh gitu ya, saya tuh suka membayangkan masa depan gitu ya. Nah, maka kemudian bagaimana manfaatnya gitu ya, orang yang punya bakat futuristik ini gitu ya, dia bisa dimintai pendapatnya
gitu ya, tentang misalnya bagaimana nih visi pribadinya, bagaimana nanti organisasinya, misalnya gitu ya. Mau dibawa kemana gitu ya. Nah, kemudian minta misalnya orang ini supaya menjelaskan gitu ya visinya ini gitu ya. Sejelas mungkin. Nah, dia bakalan merasa bermanfaat gitu ya. Ketika misalnya dia punya bakat futuristik dan dia bisa mengeksplor bakatnya ini gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian misalnya ada lagi dengan terkait dengan relating talent ya, membina hubungan, membina kerjasama misalnya gitu ya. Nah, di sini ada namanya bakat includer. Nah, ini ya, bakat includer gitu ya. Bakat includer itu dia punya kecenderungan untuk menerima semua orang dan selalu berusaha agar semua orang mempunyai rasa memiliki dalam kelompok. Jadi dia tuh suka ngumpulin orang, suka menyatukan orang. Kalau lagi berantem dia suka mendamaikan kayak gitu ya. Nah, kemudian dia suka memperbesar kelompok gitu ya, ngajak orang lain gitu ya supaya berada di dalam teman-temannya gitu ya. Kemudian memberikan perhatian pada siapapun yang merasa terasing dan berusaha membuat mereka merasa diterima. Jadi kalau ada yang dibully gitu ya, ada yang diasingkan gitu ya, dia kemudian jangan gitu ya. Nah, dia yang ngebelain gitu ya. Nah, ini orang yang punya bakat includer gitu ya. Nah, kemudian cara orang ini gitu ya, nah bisa dilibatkan gitu ya dalam pertemuan kelompok misalnya gitu ya. Nah, jadi dia tahu nih misalnya, oh nanti kita harus melibatkan siapa nih gitu ya dalam pekerjaan kita yang harus kita libatkan gitu ya. Nah, jadi orang yang punya bakat includer ini dia akan merasa, oh iya ya saya bermanfaat gitu ya. Nah, seperti itu. Ada 34 bakat gitu ya. Jadi masing-masing dia akan punya perannya masing-masing seperti itu. Nah, gitu ya. Indira kurang lebih gitu ya. Nanti insya Allah hadir lagi ya di pembahasan berikutnya. Nah, Terima kasih, Bu. ya. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Sebenarnya yang di highlight yang saya dapat atau saya tangkap nih dari kamu nih Nurul, Bu Nurul, em, bahwa kita tuh nggak harus sama gitu untuk memberikan kebermanfaatan. Jadi pertama yang di highlight adalah kita itu harus bermanfaat. Itu sebenarnya relevan banget sama salah satu hadis, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa isinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia yang lain gitu. Jadi intinya itu yang pertama. Kemudian yang aku tangkap lagi adalah bahwa kebermanfaatan itu nggak harus sama di antara satu sama yang lainnya. Jadi karena semua punya tadi ya punya bakat yang berbeda-beda. Dan kalau di dalam bahasa Syekh Taqiyuddin Anabhani, ini saya ngasih satu insight ya. Kalau tadi Bu Nurul tadi ada tokoh Galup dan ada Tar siapa tadi. Eh, Kalau dari sisi Islamnya kita akan mengenal tentang konsep bakat ini dari Syekh Taqiyuddin Anabhani. Nah, beliau itu punya kitab yang namanya Saksiyah Islamiyah dan Nizamul Islam, di mana di dalamnya itu akan ngobrolin tentang bakat juga gitu. Jadi kebermanfaatan itu nggak harus sama, tetapi batasan-batasan kebermanfaatan itu kurang lebih sama sebagai seorang muslimah. Karena tadi ada batasan kebermanfaatan, yaitu sesuai tugas yang dikasih sama Allah. Karena itu adalah tugas tertinggi bagi seorang manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Benar begitu nggak? Kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya secara sederhana.
Dan ini mbak-mbak tadi yang sudah bertanya, nanti insya Allah bisa dilengkapi dan juga teman-teman yang lain kita akan lebih mengelaborasi ya ilmu tentang bakat ini di next meeting, di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini udah penasaran, terus bakatku tuh sebenarnya apa sih? Kan itu menemukan bakat nih. Ini jawaban sederhananya apa nih Bu Nurul nih? Mm-mm. Ya, baik. Nah, adik-adik, teman-teman bisa buka web ya, temubakat.com ya. Nah, di situ bisa dibuka, silakan diklik ya, temubakat.com, terus kemudian diisi, ada kuesionernya ya. Apa namanya, diisi yang benar-benar mewakili dirinya masing-masing gitu ya. Nah, diisi silakan. Nah, nanti akan keluar tuh gitu ya, strength typology gitu ya. Tipologi kekuatan yang dimiliki oleh teman-teman adik-adik semuanya gitu ya. Nah, ada 30 ya, ada 30 jenis gitu ya. Nah, di situ bisa dilihat misalnya, oh saya bakatnya nih kayaknya nih ngajar misalnya gitu ya. Terus kemudian saya nih bakatnya misalnya di administrasi misalnya gitu ya. Saya nih bakatnya di kehumasan misalnya gitu ya. Dek, mati dek. Halo, halo, Bu Nurul. Kok nge-freeze ya di sini? Ya, oke. Kak Nur di situ aman? Teman-teman aman semuanya? Coba open mic. Bisa respon? Oh ya, oke aman ya. Berarti ini di Bu Nurulnya yang nge-freeze nih. Oke, baik teman-teman. Ini kita sudah tinggal 5 menit lagi ya, karena nanti setiap forum kita akan ketemu di jam setengah 8 sampai jam 21. Nah, kita tinggal 5 menit lagi. Sambil kita nunggu Bu Nurulnya kembali lagi, nggak nge-freeze. Eh, Tadi kesimpulannya adalah itu ya, bagaimana teman-teman untuk menemukan bakat itu secara teknis itu bisa di temubakat.com ya, temubakat.com, isi sesuai dengan pribadinya teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu sebenarnya bakatnya itu apa. Cuman tetap kita kembali kepada isi materi dari Bu Nurul tadi bahwa eh, untuk bisa meraih tujuan sukses bagi seorang manusia, maka tadi sukses itu adalah lebih banyak memberi. Dan kalau kita nggak punya, gimana? Ya, memang memberi itu nggak harus sesuatu yang sifatnya materi. Nah, ini juga sebenarnya nyambung sama konsep Islam. Konsep Islam itu di hadis ada bilang gini, balighu anni walau ayah. Itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan dariku, yaitu dari Rasulullah, walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Jadi insya Allah teman-teman di sini nggak cuma satu ayat yang tahu, minimal 3 ayat lah ya. Kulhu itu kan minimal udah tahu. Nah itu disampaikan. Artinya apa? Di kulhu itu kan ada ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, itu kan bagian dari ilmu. Maka itu boleh disampaikan kepada teman-temannya. Sharing apapun yang terkait dengan kebaikan. Maka itulah yang dinamakan kebermanfaatan. Oke, ini tinggal 3 menit lagi. Mungkin kalau dari saya kita cukupkan. Kita cek dulu, Bu Nurul, apakah sudah hadir lagi? Bu Nurul, halo? Oke, masih nge-freeze ya? Atau terlempar? Oke, terlempar. Nah, insya Allah untuk pertemuan atau next meeting kita akan ngobrolin juga tentang konsep tentang bakat dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, tadi kembali kepada preambul di awal, kenapa penting kita untuk mengetahui bakat? Karena pergeseran zaman dan pergeseran pemikiran ini sangat cepat terjadi dan agar kita masih tetap bisa fokus menemukan jati diri kita, maka kita menyediakan waktu untuk mengenali diri kita, yaitu salah satunya dengan mengikuti forum ini.
Nah, kalau udah ketemu nih, kitanya ini bakatnya apa, kemudian mission kita itu apa, maka insya Allah dalam menjalani berbagai atau kompleksitas problem di kehidupan kita, entahlah di masalah kuliah, entahlah nanti di kerjaan, entahlah ada crash atau konflik dengan pimpinan misalnya, atau dengan dosen, atau dengan teman, nah kita bisa menyikapinya dengan bijaksana, dengan wise gitu. Nah, next meeting ini bocoran, nanti kita akan ngobrol tentang pendapatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, masih tetap bersama saya dan sahabat saya Bu Nurul gitu. Baik, terima kasih kebersamaannya teman-teman di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bertahan. Ini taruni-taruni yang keren-keren semua. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi terima kasih. Dan yang dari Cianjur, dari Surabaya, ataupun dari kota lain yang tidak tersebutkan, terima kasih semuanya. Saya kembalikan waktu kepada Kak Nur sebagai MC di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah. Masya Allah. Masya Allah, materi yang daging ya teman-teman. Bagaimana perasaannya setelah dapat materi di seri pertama ini? Semoga baik ya semuanya. Oke, semoga di acara malam hari ini kita nggak cuma dapat ilmu nih, tapi juga dapat keberanian buat melangkah dan kesiapan buat bertahan. Pokoknya selalu luangkan waktu buat belajar, belajar, dan belajar. Karena kesuksesan menggapai tujuan kita itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang paling siap dan serius dalam berjuang. Dan teman-teman, seperti yang tertera di pamflet sebelumnya, di acara Talent Meeting ini kita nggak hanya akan berhenti di seri satu aja, di seri ini. Dan lalu meninggalkan kalian semua, tapi kita ada 3 seri spesial atau ada 2 seri spesial lagi yang akan menemani kita. Yaitu di tanggal 29 Januari 2026, kita ada seri kedua dengan tema Bakat sebagai Amanah, dan di tanggal 3 Februari 2026, kita ada seri ketiga dengan tema Menghidupkan Bakat untuk Bermanfaat. Pokoknya jangan sampai lewatkan ya teman-teman semuanya. Dan untuk pembagian link sertifikat nanti saya akan cantumkan di chat. Jadi mohon bertahan dulu ya. Terima kasih kepada pemateri, panitia, dan teman-teman semuanya, seluruhnya yang ada di forum ini. Semoga acara hari ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Mari kita akhiri acara kali ini dengan pembacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari kami. Jika itu adalah sebuah kebaikan, maka itu datangnya dari Allah semata. Dan jika ada kekeliruan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah saya wabarakatuh. sematkan ya. Foto bersama dulu nggak nih yang masih bertahan? Bersama dulu ya teman-teman ya. Oke. Kasih apa? Silakan untuk Jempol, membuka tauhid. kameranya, dibuka dulu. Oke. Tauhid, jempol atau yang lain? Atau damai? Gimana? Jempol aja deh mungkin ya Pak ya. Oke, jempol. Jempol ya. Kameranya dibuka dulu dong teman-teman. Biar kelihatan ini semuanya. Oke. Udah ya. Silakan yang udah buka kamera, pose atau gaya jempolnya yang paling baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipkan di chat ya. Link sertifikat sudah ada ya itu. Ya. Jadi di chat. Ibu, terima kasih.
LinkedIn sertifikat yang masih bertahan bisa sambil diisi dulu kalau untuk mau dapetin. Kemudian ini tadi lupa diumumkan ya Kak Nur, kalau meeting malam ini di-record dan insya Allah akan di-upload di YouTube kita. Di YouTube kita juga menerima sih sebenarnya cerita-cerita tentang apapun yang akan kita sikapi dengan perspektif Islam gitu. Nanti pantengin lagi ya, kita nanti umumin ya di pertemuan kedua link YouTube kita ya, Kak Nur ya. Ya, Yang siap-siap. sudah ada cerita-cerita teman-teman yang lain dan nanti teman-teman juga boleh kirim email kalau misalnya ada cerita-cerita. Ya seperti teman lah ya gitu. Baik, mungkin cukup ya. Saya izin live dulu. Terima kasih semuanya teman-teman Taruni yang hebat dan teman-teman Madura, teman-teman Cianjur, Surabaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.